Wa akhrajat Tirmidzi bisanadihi an Ismail bin Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqas an abihi an Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adati bani adama ridahu bima qadallahu lahu wa min syaqawati bani adama tarkuhu istikharatallahi wa min syaqawati bani adama sukhtuhu bima qadallahu lahu akhrajahu Tirmidzi. Wa akhrajat Tirmidzi bisanadihi, dan telah mentakhrij Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya an Ismail bin Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqas an abihi an Sa'din qala. Akhir sanad hadis bersambung kepada Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya, dari Sa'ad, beliau berkata. Jadi ada derajat tabi'in, sahabat, dan Rasulullah. Kalau yang belajar kepada Nabi namanya sahabat, yang belajar kepada sahabat namanya tabi'in, yang belajar kepada tabi'in namanya tabi'ut tabi'in, yang belajar kepada tabi'ut tabi'in sampai hari kiamat namanya tabi'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Maka orang itu masuk dalam kategori sahabat man laqiyan nabi wa amana bihi wa mata 'alal Islam. Syarat sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, orang yang melihat Nabi, itu dikatakan sahabat. Nabi lagi lewat, orangnya lagi tidur, Nabi lihat dia nggak lihat Nabi, maka orang yang dilihat oleh Nabi sahabatnya. Atau Nabi lagi tidur, dia lewat melihat Nabi lagi tidur, dia melihat Nabi, Nabi gak melihat dia, yang melihat Nabi sahabatnya. Dan pertemuannya itu adalah pertemuan di dunia. Karena ada manusia-manusia yang bertemu dengan Nabi di langit, seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nah, itu bukan dikatakan sahabat karena pertemuannya ada di langit. Yang dikatakan sahabat adalah yang pertemuannya adalah di bumi. Maka total keseluruhan sahabat Nabi adalah 124.000 sahabat. Yang ikut perang Badar 313 orang. Maka syarat sahabat adalah yang pertama man laqiyan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi. Yang kedua wa amana bihi, beriman kepada Nabi. Kalau dia melihat Nabi namun gak beriman kepada Nabi, maka gak dikatakan sahabat. Seperti Abu Jahal, mereka beriman, mereka tidak beriman kepada Nabi, walaupun melihat dan berjumpa Nabi, gak dikatakan sahabat. Lalu yang ketiga wa mata 'alal Islam, matinya itu dalam keadaan Islam, beriman kepada Nabi, melihat Nabi, wafat dalam keadaan Islam, maka merekalah yang dikatakan kategori sahabat. Qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati bani Adam, termasuk dari kebahagiaan seorang manusia. Min sa'adati bani Adam, termasuk dari kebahagiaan seorang manusia. Ridahu bima qadallahu lahu, adalah keridhoannya dengan segala sesuatu yang Allah telah menetapkan dan mentakdirkan untuknya. Min sa'adati bani Adam ridahu bima qadallahu lahu, termasuk di antara kebahagiaan untuk seorang manusia adalah keridhoannya dengan segala sesuatu yang Allah telah menetapkan dan mentakdirkan segala sesuatu untuknya. Jadi hidup itu ya senang aja, senang. Dalam arti senang, kalau kita lagi dapat kesenangan, syukur, maka syukur jadi kebaikan buat kita. Kalau kita lagi susah, ya sabar, maka sabar itu jadi kebaikan buat kita. Itu maknanya. Di satu sisi orang yang mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, maka syukurnya menjadi sebab bertambah kenikmatan yang ada pada dirinya. Ketika dia mendapatkan kesusahan, penderitaan, penyakit dalam kehidupan, ketika dia bersabar, maka sabarnya itu menjadi tebusan dosa-dosa yang pernah dia perbuat dalam kehidupan dunia ini. Termasuk di antara kebahagiaan untuk seorang manusia, sa'adah itu artinya orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Tandanya ridahu bima qadallahu lahu, dia ridho dengan segala takdir, dengan segala ketetapan yang Allah tetapkan dan gariskan untuknya. Kecil. Yang kedua, wa min syaqawati bani Adam, dan termasuk dari kebinasaannya seorang manusia. Kalau sa'adah itu kan bahagia dunia, bahagia akhirat. Lawannya syaqawah. Berarti kalau syaqawah apa? Lawan dari bahagia. Ya, celaka, binasa, hancur, kerugian. Termasuk di antara kerugian, kebinasaan, kecelakaan untuk seorang manusia, tarkuhu istikharatallahi, ketika ia meninggalkan istikharah kepada Allah, meminta pilihan-pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menentukan pilihan dalam hidup. Istikharah, apakah istikharah di sholat ataukah istikharah bil Quran? Kalau istikharah di sholat, ya kita paham usolli sunnatal istikharah, supaya kita diberikan pilihan yang terbaik dalam kehidupan. Ini dia pengen pindah rumah, kira-kira baik apa kagak? Nah, minta dulu istikharah kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan kepadanya jalan-jalan yang terbaik. Atau nanti seumpama dia ingin nyoblos pemimpin-pemimpin yang terbaik, dia istikharah dulu. Mana yang terbaik untuk bangsa dan negara ini? Istikharah dulu. Istikharah bis sholat, usolli sunnatal istikharah, 2 rakaat. Yang kedua, istikharah bil Quran, istikharah dengan Al-Quran. Sumpamanya Al-Quran dia buka secara acak,
Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia baca dari ujung sini sampai ujung sini. Setelah dia baca, hitung berapa kho-nya, berapa shin-nya. Kalau kho, khair. Kalau shin, syar. Hitung berapa kho-nya. Kalau banyakkan kho-nya, ya, itu istikharah bil Quran. Kita buka acak, kita baca dari sini terus sampai sini. Sudah selesai kita baca, kita hitung berapa jumlah kho-nya, berapa jumlah shin. Yang ini nawarin pekerjaan, yang ini nawarin pekerjaan, sedangkan dia masih bekerja. Itu kan pilihan hidup. Maka untuk menentukan pilihan hidup yang terbaik, maka sebuah kecelakaan untuk seorang manusia ketika dia meninggalkan untuk minta istikharah kepada Allah. Dia menentukan itu dengan tanpa istikharah terlebih dahulu, tanpa dia meminta kepada Allah terlebih dahulu. Apakah istikharah bis shalah ataukah istikharah bil Quran? Yang ketiga, wa min syaqawati bani Adam, dan diantara termasuk kehancuran untuk seorang manusia, kebinasaan untuk seorang manusia, kecelakaan untuk seorang manusia, sukhtuhu bima qadallahu lahu, adalah kemurkaannya, kemarahannya, tidak menerimanya dengan segala sesuatu yang Allah telah menetapkan untuknya. Orang yang paling bahagia adalah dia selalu menerima dengan takdir Allah. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak menerima dengan takdir-takdirnya Allah. Salah satu di antara rukun iman adalah percaya kepada qada dan qadar. Yang baik dan yang buruk datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi kenikmatan, dia bersyukur. Kalau lagi kesusahan, dia bersabar. Itu termasuk di antara bagian-bagian iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. 126.